Sesungguhnya Allah sama sekali tidak mengambil manfaat dari ketaatan manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak dirugikan oleh maksiat yang dilakukan oleh manusia itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan terhadap maksiat, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya terhadap pelakunya sendiri dan terhadap masyarakat sekitarnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia hakikatnya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Karena ketaatan-ketaatan tersebut menimbulkan kebaikan bagi pelakunya dan bagi orang lain, masyarakat sekitar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 46. Kata Allah di sana, "Man amila salihan fali nafsih." Barang siapa berbuat kebaikan, maka dirinya lah yang akan mendapatkan manfaatnya. Wa man asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, ia sendirilah yang akan merugi. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu, yaitu Allah Jalla wa'ala, berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Tidak ada. Allah akan menzalimi kita. Masyarul muslimin, dan Allah juga mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, berarti engkau berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika engkau berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dan teruntuk dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra ayat yang ke-7. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menyebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 40. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Allah berfirman di sana, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Siapapun orangnya yang bersyukur, maka ia bersyukur bagi dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang mengingkari kufur, maka sesungguhnya Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maha kaya lagi maha pemurah. Masyarul muslimin, oleh karenanya dengan 3 ayat ini, dosa termasuk faktor yang sangat berpengaruh kepada timbulnya kesengsaraan manusia. Bisa jadi kesulitan-kesulitan kita hari ini disebabkan karena dosa, karena maksiat. Dan tidaklah yakni maksiat ataupun dosa kemudian diharamkan oleh Allah kecuali karena membahayakan manusia itu sendiri. Baik itu yang berkaitan dengan kesehatan, gejolak-gejolak, berbagai macam fitnah dan mara bahaya yang lainnya. Sungguh Al-Quran banyak bercerita jemaah tentang beberapa akibat yang menimpa suatu kaum atau suatu bangsa karena dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-An'am ayat 65. Quran surat Al-An'am ayat 65 ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada engkau dari atas engkau atau dari kakimu, atau dia akan mencampurkan engkau dalam golongan-golongan orang yang saling bertentangan dan merasakan kepada bagian engkau keganasan sebagian yang lainnya. Artinya kezoliman kepada yang lainnya. Nah, ini adalah sunnatullah yang berlaku pada makhluknya, dan siapapun tidak akan mendapatkan suatu perubahan pada sunnah Allah, sedangkan hal itu telah diketahui oleh setiap orang yang mempelajari sejarah bangsa-bangsa.
Sekali lagi, siapapun tidak akan mendapatkan suatu perubahan pada sunnah Allah, sedangkan hal itu telah diketahui oleh setiap orang yang mempelajari sejarah bangsa-bangsa dan menyelidiki sebab-sebab keruntuhan serta kebinasaan bangsa-bangsa tersebut. Kita lihat, bukankah keruntuhan yang menimpa dua negara yang besar, yaitu Romawi dan juga Yunani, sebagian besar adalah disebabkan oleh banyaknya kerusakan yang meluas di kedua negara tersebut. Kemaksiatan dan dosa merajalela. Mereka adalah kaum-kaum yang jauh dari ketaatan kepada Allah, sehingga Allah akan binasakan. Ini karena dosa dan maksiat yang mereka perbuat. Peristiwa yang menimpa kedua bangsa itu juga telah menimpa Prancis ketika mengalami kekalahan besar dan kehancuran di tangan pasukan Jerman. Seorang penulis terkenal dalam bukunya, yaitu Sebab-sebab Keruntuhan Prancis dan tentang Perang Dunia Kedua, disebutkan di dalamnya bahwa termasuk sebab terpenting dari keruntuhan bangsa Prancis adalah rusaknya bangsa Prancis akibat merajalelanya kemerosotan moral di antara orang-orangnya. Artinya apa? Al-muhim, sebagai manusia kita perhatikan bahwa ada dampak yang besar dalam kemaksiatan kita lakukan. Dosa bisa merusak diri seorang. Dosa bahkan bisa meruntuhkan suatu bangsa yang kokoh. Prancis bangsa yang sangat kokoh. Romawi, Yunani merupakan bangsa yang sangat kokoh. Namun dengan sekejap Allah Subhanahu wa taala bisa saja meruntuhkan bangsa-bangsa itu. Karena apa? Karena perbuatan maksiat dan dosa yang kian lama semakin merajalela. Oleh karenanya itu, barang siapa ingin Allah kuatkan, maka jauhilah dosa, jauhilah maksiat, mendekatlah hanya kepada Allah, menanam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan mereka kepada kebaikan-kebaikan dan kefakihan agama.